Kalau mau lihat ustadz yang laki-laki, ustadz yang betul-betul jujur, ini sekarang. Kalau cuma mengaku ustadz, banyak yang ngaku ustadz. Panji Gumilang bukan cuma ustadz, di atasnya neneknya ustadz, syekh. Itu dia. Untung, alhamdulillah, saya ini masuk Islam dari watak yang tidak pengkhianat, yang bukan munafik. Karena munafik itu adalah karakter, behavior, karakter animal behavior. Itu munafik itu adalah kelakuan binatang, bukan kelakuan manusia. Coba lihat itu, apa itu, gurita, dia tempel di batu merah-merah, ditempel di batu putih-putih, ditempel di batu kuning-kuning, di batu biru-biru. Itu gurita. Ini dia. Ada satu juga, tempel di daun merah jadi merah, tempel di daun putih jadi putih, bunglon. Ini sifat binatang yang berkamuflase. Saya dari kecil dalam keluarga di Manado, betul saya bukan dari latar belakang Islam, saya dari kafir yang masuk Islam karena hidayah Allah. Dan itu tidak murah. Kami mau rela dihina, kami rela dipitnah, bahkan insya Allah ada rekan-rekan kami yang dibunuh hanya karena mengucapkan la ilaha. Masya Allah. Antum pikir itu gampang seperti antum dapat Islam itu kan memang nenek moyangnya Islam. Lalu dia bilang sama saya, kamu yang sering singgung-singgung pemerintah. Oh, saya bilang, kamu di bidang itu, kamu di bagian itu ya. Hei munafik, kau kenapa ngaku ustad? Kamu ustad dari mana? Dia bilang, satu pekan baru kenal dia katanya. Saya nggak usah sebut namanya, nanti kalau viral dia yang top. Kasihan. Allahu Akbar, pemakan tai, pemakan kotoran. Nabi bilang begitu. Bukan saya bilang, Nabi yang mengatakan. Yang aku khawatir dari umatku, apabila mereka hanya berpikir apa yang masuk ke dalam mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga nilai kehormatan manusia itu tak lebih daripada kotoran yang keluar di dalam perut, tai. Saya bilang, ilmu yang kau sampaikan itu bukan ilmu Islam, ilmu tai. Ilmu tai ibu bapak tahu, hanya bicara soal dunia, tapi dia nggak berani bicara kebatilan. Ketika orang berlaku batil, dia tiarap. Nanti kalau Islam sudah bagus, Islam sudah aman, wah, muncul paling depan sebagai pendakwah. Ini yang paling bahaya dalam Islam ini bukan orang kafir. Orang kafir di luar sana berapa persentasenya? Yang bahaya dari dulu saya berdakwah, bahkan Masjid Ar-Rahman ini sering saya berdakwah. Apa saya katakan? Gampang sekali kok kalau orang kafir tetangga kita ada nama Matius, sudah nggak usah tanya, Matius sudah pasti kafir. Ada tetangga kita nama Ismail, sudah nggak usah tanya, Ismail pasti Islam. Ini ibu bapak, orang munafik ini, dia bukan di gereja, bukan di kelenteng, bukan di vihara. Ada satu channel YouTube yang punya orang kafir, pemuda Islam katanya, lulusan pesantren, mengajak agama Kristen, Hindu, Buddha, dan banyak agama yang di luar Islam, orang-orang kafir, untuk mengusir para habaib yang ada di Indonesia. Awas kita ibu bapak jangan terjebak. Saya sudah berulang-ulang katakan, kuatnya orang kafir itu bukan mereka yang kuat, tapi bagaimana caranya hancurkan Islam pakai orang Islam. Ini dia, Panji Gumilang punya riwayat. Dia mengatakan, coba kita pelajari katanya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oh, Ustadz Somad mengatakan dia antek Yahudi.
Kalau saya beda dengan Ustadz Somad. Orang Yahudi ini, ibu bapak mesti tahu, orang Yahudi ini dia tidak berani menggunakan dan tidak kelas hanya sekelas Panji Gumilang, enggak kelas. Dia tahu Panji Gumilang itu cuma ustadz. Orang Yahudi itu kalau mau mempengaruhi seseorang, dia pakai Gus Dur, SBY, Yusuf Kala, orang-orang yang top dalam bidang pemerintahan, baru dia manfaatkan. Tapi kalau sekelas Panji Gumilang tidak, ini yang salah. Karena di dalam percakapan dialog Panji Gumilang, dia mengatakan kita harus membaca, melihat isi daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya kita mesti belajar introduction to the Old and New Testament. Itu. Jadi itu bukan bidang UAS, bidang Yahya. Jadi dia itu bukan orang Yahudi, adapun dia menyanyikan lagu Yahudi. Dia sengaja bersinggungan dengan Yahudi supaya orang arahnya ke sana. Yahudi tidak sembarang membuka pintu, apalagi dia hanya sekelas ustadz. Ini mesti dipahami. Saya paham betul taktik dan gerakan Yahudi, saya tahu. Dia nggak ambil pusing kecuali urusan Freeport, baru Yahudi masuk. Freeport, tahu Freeport? McMoran, baru dia masuk campur. Tapi kalau urusan begini Yahudi tidak mau masuk campur. Bukan saya membela Yahudi, bukan, saya lebih tahu soal Yahudi. Bahkan dia menyanyikan Hafenu Shalom Alaihim, Hafenu Shalom Alaihim. Dia mengartikan Yerusalem, Yerusalem, bukan Yerusalem. Bahasa sebenarnya Urus Salima. Alaihim itu adalah alaihim itu adalah keselamatan, damai sejahtera, shalom bagi Israel. Diputar lagu itu di setiap momentum kedatangan orang di bandara Tel Aviv. Ini dia. Kalau kayak kita Indonesia, tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, sama dengan makna daripada Hafenu Shalom. Kalau orang mengucapkan Shalom Elohim, Shalom kafirin, sahabat, kafirin itu sahabat, selamat, damai sejahtera bagimu, sahabat. Atau kita orang Islam menyebutnya Assalamu alaikum, pakai tasjid. Nah, jadi argumen ini dia sengaja bonceng dengan Kristen, padahal dia tidak terarah ke situ. Dia ini otaknya kafirun. Makanya dia bilang apa? Masjid katanya, masjid dia katakan tempat orang-orang pelit. Masjid orang-orang yang putus asa, kata Panji Gumilang. Maka yang benar itu, haji yang benar itu ibadah, rumah yang benar ibadah itu katanya Vatikan. Ayo, siapa dia? Dia bukan Yahudi. Yahudi itu agamanya namanya diurus Salima, Yerusalem. Orang awam menggunakan kata Yerusalem karena dalam penulisan abjad Ibrani tidak menggunakan vowel, semuanya menggunakan konsonan kecuali alif seperti tanda X, alif kanan ke kiri. Maka disebutlah di situ Yerusalem pakai iot demi memudahkan orang awam Eropa, Amerika, Australia, Asia, Afrika untuk menyebutnya Yerusalem. Padahal bahasanya adalah Urusalim, Kanaan, Qoniun itu. Nah, jadi ada persamaan, ada satu perbendaharaan kosakata grammar yang kuat antara Arabic and Hebrew, bahasa Ibrani. Nah, dia tidak kuasai semua. Dia tidak kuasai semua. Dia ke Yerusalem bukan dengan Yahudi. Urusan dia ke Yerusalem pasti dengan Ortodoks Kristen. Itu dia. Lalu dia mengatakan, Panji Gumilang, kita orang Islam ini harus belajar perjanjian lama dan perjanjian baru. Katanya waktu dia kuliah,
Dia pernah belajar satu semester 6 bulan supaya orang paham betul dengan bahasa Perjanjian Lama dan bahasa Perjanjian Baru. Dia tidak paham dalam teologi Kristen itu Perjanjian Lama itu menggunakan bahasa Ibrani, Hebreu, Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Greek, Yunani. Dia tidak paham itu. Dia bilang katanya dia baca tentang Perjanjian Lama, baca tentang Perjanjian Baru. Jadi kita umat Islam harus belajar katanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu. Dia tidak paham betul apa isi Perjanjian Baru, dan dia katakan Injil, dia pakai istilah Injil. Allahu Akbar. Kalau ibu bapa mengidentikan, mengungkapkan, mengatakan Injil identik manusia Islam dan Kristen adalah tertuju kepada kitab orang Kristen, karena sudah menjalar di mana-mana dari pemikiran publik. Injil itu adalah kitab Kristen, Isa itu adalah Yesus. Padahal pemahaman ini keliru sekali. Injil itu tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun, diutus sebagai nabi yang terakhir, Ahmad bin Abdullah. Injil itu terangkum dalam satu kitab namanya Al-Quran. Sampai ada surat ibunya Isa di dalam Al-Quran itu, surat Maryam. Jadi Injil itu disempurnakan, hadir dalam bentuk manuskrip kitab suci secara teori ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sebagai nabi. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad akan datang sebagai nabi? Kita periksa lagi. Siapa yang mengatakan Rasulullah akan datang sebagai nabi? Sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan kakek Nabi Muhammad belum ada di dunia. 576 tahun Nabi satu-satunya dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam, atau bahasa Ibraninya Yeshua Hamashiach. Itu. Jadi ibu bapak mesti periksa baik-baik pemahaman ibu bapak terkait dengan Perjanjian Baru. Jangan sampai diselewengkan oleh Panji Gumilang. Injil yang benar itu adalah Al-Quran. Taurat yang benar itu adalah Al-Quran. Zabur yang benar itu adalah Al-Quran. Su'ub Ibrahim, kitab Nabi Ibrahim yang pertama kali diturunkan malam pertama Ramadan adalah Su'ub Ibrahim, mawa Musa. Berkaitan erat antara Ibrahim, Musa sampai kepada Al-Masih, Isa Al-Masih, Yeshua itu. Jadi dia nggak paham. Datang Nabi Muhammad, Injil itu nggak ada. Lalu katanya dia bilang, saya tanya kepada rektor saya tanya kepada dosen saya, kata Panji Gumilang. Karena dosennya mengatakan Injil yang ada itu palsu, kata Panji Gumilang. Injil yang ada itu palsu, nggak ada. Lalu Panji Gumilang katakan, kalau palsu ada di mana sekarang? Ini bagus sekali. Tapi dosennya katanya yang dari IAIN Jakarta menolak. Ya sudah, kamu jangan banyak tanya katanya, seolah-olah dia pintar. Kalau tidak ada, cari tahu di mana Injil itu. Tanya kepada orang Kristen, ada nggak orang Kristen bisa buktikan Injil asli dengan bahasa asli? Apa kalau kita dalam Islam itu mushaf tanpa translate, tidak ada terjemah, itu namanya mushaf Quran. Jadi ketika Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, Nabi yang menerimanya berkewarganegaraan Arab, ditulis dalam bahasa Arab. Tanyakan ke Panji Gumilang dan seluruh orang Kristen, Injil itu dalam bahasa aslinya bahasa apa? Saya dari sana ibu bapak. Dan saya yang mempendetakan para pendeta. Walaupun jemaah di sini terpengaruh dengan orang Kristen,
Oh Yahya itu kan dia pembohong, dia bukan rektor. Antum ini kan terpengaruh. Tahu saya bukan tidak tahu dengan dunia yang disebar-sebarkan Kristen. Sampai saya masuk penjara, dibebaskan oleh hakim. Saya tunjukkan semua bukti-bukti saya. Bebas. Antum nggak tahu nih permainan ini. Kristen punya satu simbol. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ambisi betul mereka walaupun minoritas untuk menguasai negara ini. Sampai kepada hal politik. Ini bagus. Kumpulkan ustadz-ustadz kaliber di Indonesia, kita dialog, kita bicara bersama. Demi tegaknya negara kita yang kita cintai ini. Jangan serahkan, ini kan kalau kita ikuti jalur politik, Allahu Akbar, sulit. Seperti pertandingan boks tinju, salah satu lawan diikat, satu dibuka. Nggak usah kamu bebas aja, hajar aja lawanmu sampai bonyok. Inilah lengahnya kita, mayoritas kita. Tapi kata almarhum Kiai Zainuddin M.Syed, dikepung dari segala arah. Belum lagi tantangan secara eksternal, internal di dalam kita Islam. Saling menjustis, saling memvonis, saling memfitnah. Pecah agama ini. Siapa yang mau tanggung jawab? Saya bertanggung jawab pribadi karena Allah menyelamatkan kami, suami istri dan anak-anak mendapatkan Islam. Nah jadi ibu bapak mesti sadar. Yang Panji Gumilang omongin itu mengantar kita untuk katanya toleransi. Tapi toleransi kebablasan. Kita harus percaya katanya kepada Taurat, kepada Injil. Karena kalau kita tidak percaya kepada Taurat, tidak percaya kepada Injil, maka kita bukan Islam. Betul bahwa semua yang diturunkan Allah kepada para nabi, kul amanu billah, katakan kami beriman kepada Allah. Wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim. Wa Ismailah, dan kepada Ismail. Wa Ishak, dan kepada Ishak. Wa Yakub, dan kepada 12 keturunan Israel. Yakub dan 12 keturunan bangsa biadab Bani Israel. Lalu ditambahkan Allah, wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa, Taurat. Wa Isa, dan kepada Isa, Injil. Wa ma utiya Musa wa Isa, Nabi. Dan nabi-nabi dari Tuhan mereka, kamilah Muslim. Betul Panji Gumilang, kita orang Islam beriman kepada, bukan cuma kepada Injil dan Taurat, kepada semua kitab dari su'ub Ibrahim sampai kepada Injil yang dibawa Isa, Taurat yang dibawa Nabi Musa. Tapi Panji lupa, di dalam Quran surah Al-Ma'idah Allah katakan begini, dengar baik-baik jamaah. Laqad kafaral lazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Silakan bantai itu Panji Gumilang. Ayat Al-Maidah tadi ayat karangan Yahya Waloni, karangan para ulama, karangan para mubalik, atau ayat yang diturunkan Allah. Berarti Panji Gumilang ini bukan hanya menentang umat Islam Indonesia, dia juga sudah menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tinggalkan Kristen, masuk ajaran Islam karena takut dengan ayat itu. Laqad kafaral lazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ini kalau otak memang inilah. Bayangkan kita ini di Indonesia ini seperti seorang mu'alaf yang baru belajar Islam, datang di pesantren. Dia tanya sama kiai,
Kiai. Naam, lah baik. Anak mau belajar sama antum, mau belajar Islam, mau belajar sholat, udah belajar macam-macam ilmu tentang syarat syariat Islam, masuk kepada konsep sholat, diajarkan oleh kiai. Coba sebut, ihdinas siratal mustaqim. Karena mualaf dia bilang, ihdinas siratal mustaqim. Bukan kaf, tapi qaf. Bedakan antara ka dengan q, qaf. Coba dengan tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Masih sebut kaf. Diambil rotan, dihantam di kepala si mualaf itu. Begitu dihantam lalu dia bilang, aduh sakit kiai, aduh sakit. Nah itu sudah bisa bilang qaf, sudah bisa pakai tenggorokan, sakit kiai, sakit. Nah, inilah munafik bangsa kita ini. Belajar bahasa Arab katanya. Makanya saya sering tegur, saya tanya di satu masjid, oh latihan ceramah, latihan pidato. Iya Ustadz, ini remaja-remaja masjid mau latihan pidato di masjid ini. Innalillahi. Kalau semua sudah jadi Ustadz, siapa yang kasih amplop? Kalau semua mau jadi Ustadz, siapa yang jadi jamaah? Ambisi mau jadi Ustadz. Para nabi dan rasul tak pernah ambisi untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul. Dipilih oleh Allah, diambil oleh Allah. Sini kamu Adam, sini kamu Ibrahim, sini kamu Musa, sini kamu Sulaiman, sini kamu Isa, kamu jadi nabi. Nggak mau dengan diri sendiri, dipilih oleh Allah. Sampai hari ini, sini kamu Abdus Somad, Ustadz Abdus Somad, diambil oleh Allah. Sini kamu Habib Rizik, juriat Nabi, diambil jadi pendakwa pejuang. Dan ada satu dari kafir yang tidak pernah sadar akan menjadi penceramah. Sini kamu Yahya Waloni, masuk Islam. Kamu tegakkan agama ini. Enggak kita pilih. Saya di Papua 16 tahun seorang pendeta. Saya keluar dari situ, nggak sadar keluarga saya di Manado kaget. Kok bisa masuk Islam? Yang kita pikirkan belum tentu yang Allah pikirkan. Kemarin ada yang bilang begini, habis kita ceramah di Masjid Nurul Huda, selentingan Ustadz Rocky Gerung, kebetulan Rocky Gerung ini satu kampung dengan saya dari Manado. Memang dari keluarga Rocky Gerung itu, dari kakeknya sampai cucunya sampai Rocky Gerung, mereka adalah profesinya akademisi. Adiknya yang satu itu dekan Grevo, Profesor Grevo di Manado, Fakultas Eksakta Pertanian. Grevo itu adalah dekan Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Rektornya waktu itu bapaknya Angelina Sondak yang masuk Islam. Memang orang-orang pintar, orang-orang Manado itu, saya punya tempat kelahiran itu orang-orang pintar. Asal Manado asli. Bukan yang merantau ke Manado, jadi Manado, tidak. Dan kami orang Manado ada satu sifat. Kalau itu kebenaran, kami akan terus kejar. Sampai mau mati baru kami berhenti. Kalau belum mati kami nggak akan berhenti. Nah, itulah. Makanya tuh Habib Bahar jangan lihat kata-katanya kotor, kata-katanya keras, kata-katanya tegas. Bukan. Karena watak Habib Bahar, ibunya Manado. Bapaknya Arab, watak dan karakternya orang Manado. Begitu. Kalau dia dilahirkan di Jawa, ya kalau datang ke sini, assalamualaikum, jenengan semuanya. Mungkin lembut, keras kita bicara, tapi hati kita lemah. Ada orang yang lemah bicara, tapi sekali tusuk maut, mati, mematikan. Coba lihat Pak Amin Rais kalau ngomong. Mas Jokowi, nah itu dia. Pelan. Sudah mas,
Dari awal, begitu kan? Dari awal Mas Jokowi, kualitas, kemampuan, jejak akademik rekod, kamu sudah tidak mampu memimpin negara sebesar ini. Itu pelan tapi aduh sakitnya. Itu dia. Nah, kita nggak bisa percaya orang suara pelan sebagai pemimpin, maksud saya. Kita nggak bisa percaya orang sederhana. Semua itu adalah kamuflase, tipuan. Kebetulan orang Islam ini kan hatinya lembut-lembut. Orangnya santun, orang Islam, orangnya beradab. Kesempatan bagi para pembohong dan penipu memimpin negara ini dengan menipu mayoritas ini. Awas, lama atau cepat Allah Maha tahu. Kalau kita tidak ikhtiar berjuang, Allah biarkan kita. Karena di Al-Quran dikatakan, Allah akan mengubah satu kaum kalau kaum itu berubah duluan. Kalau kita tidak ikhtiar, tak mungkin datang berkah pertolongan itu. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yaquluna fid dinillahi afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah Allah berikan kemenangan dan pertolongan. Nah, kemenangan kita di depan sana 2024 cuma satu kali. Kalau satu kali ini kita kalah lagi, tanya ibu-ibu tuh, tinggal ampas kita ini. Tanya ibu-ibu, dia remas kelapa begini, kelapa diperas, kuahnya diambil, ampasnya dibuang. Ampas berguna atau tidak? Tinggal ampas kita. Ini menakutkan Panji Gumilang. Sementara pemerintah lambat sekali. Saya begitu dituduh, teman-teman saudara-saudara kita FPI begitu dituduh dari pimpinan tertinggi langsung ditangkap. Ini Panji Gumilang lama sekali. Bahasa Melayu bilang, there is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang kita ini yang ibu bapak nggak tahu, tapi saya paham betul gambar itu. Gambar yang mana? Ini yang terjadi sekarang. Tidak ada yang bisa menjebak itu. Kalau di zaman para nabi dulu sudah tahu yang begini, dan mereka turun untuk menyampaikan kebatilan. Bahkan dalam kisah sejarah Nabi Isa, Nabi Yahya pernah bilang begini sama orang Yahudi, "Hei, orang Yahudi, bangsa ular beludak." Nabi Yahya akhirnya batang leher Nabi Yahya dipenggal dan didermahkan, dibawa kepada raja Yahudi namanya Herodes. Dipenggal batang leher Nabi Yahya. Mesti begitu. Oh, takut nanti kalau kita bicara kita akan ditangkap. Karni Ilyas sudah menayangkan forum terbuka Indonesia Lawyers Club 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, dengan perikop judulnya 62,sekian% masyarakat Indonesia sudah takut bicara. Itu yang saya bilang tadi, 2 petinju yang sedang bertarung di oktagon, satu diikat tangannya, kakinya diikat, yang satu dilepas. Maka muncul istilah cawe-cawe.